Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, saya doakan semuanya sehat, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dan khususnya dijauhkan dari yang sekarang ini pandemi virus corona. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masih di bulan Syawal. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khairus shalihil a'mal. Ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Mati lampu nyalain lilin, maafin saya yang nyebelin. Ambil jambu pakai galah, maafin saya yang banyak salah. Oke teman-teman semuanya, baik adik-adikku semua, khususnya calon pelajar santri Gontor. Ini tepat hari ini yaitu 11 Syawal, yang mana biasanya 11 Syawal ini di Gontor semuanya kumpul ribuan wali santri, calon pelajar kelas 5, kelas 6, kelas 6 guru-guru semuanya penataran, pelepasan pembukaan tahun ajaran baru, yang mana calon pelajar hari ini setelah pembukaan tahun ajaran baru plus ujian tulisnya serentak semuanya di gedung Robito, di gedung itu. Tapi apa boleh buat, sekarang 11 awal tahun ini semua adik-adik semua di rumah, teman-teman cari santri Gontor semua di rumah, calon pelajar semua belum ke pondok Gontor ya. Mudah-mudahan ini tahun pertama dan terakhir kita, amin ya robbal alamin, mudah-mudahan. Oke adik-adikku semuanya, ini kita membahas nanti ketika semua sudah mendaftarkan diri dan berkas sudah masuk, administrasi sudah masuk, apa yang adik-adik ikutin yaitu ujian tes tulis dan tes lisan. Tapi yang pertama tes tulis dulu, ujian lisan. Saya ingin memberikan tips, yang dibilang tips bukan tips, ingin memberi apa yang saya tahu, apa yang saya alamin ketika dulu saya tes masuk, dan saya sampaikan kepada adik-adik, dan harapan saya besar, harapan saya kepada adik semua lulus dengan sempurna, amin ya rabbal alamin. Jangan malu ingin menjadi santri, karena santri mempunyai bekal dan memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Baik adik-adik semuanya, pertama ujian lisan atau yang disebut juga ujian syafai. Harus pertama kali itu yang mempengaruhi itu adalah mental. Karena apa? Mental kita ketika kita masuk ke ruangan ujian lisan, kita belum bertemu dengan orang yang pengujinya, kita belum kenal bagaimana orangnya, galak, sadis atau enggak, kan gitu ya. Makanya harus punya mental, beranikan diri, bismillah. Pertama ya, untuk yang pertama, ketika harus diperhatikan di mana tempat ujiannya, lokasi ujiannya, ruangan gedung ujiannya lisan tersebut ya, waktunya kapan ya. Karena ujian lisan tersebut dilaksanakan berbeda-beda. Maksud dengan beda-beda di sini tidak seperti ujian tulis serentak semuanya mengalpon. Kalau ujian lisan ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam ya. Dan gedungnya di mana, ruangannya di mana, segala macam, pengujinya pun juga beda ya. Makanya perhatikan ketika melihat pengumuman lokasi ujian tulisan, ujian syafai, interview, bahasa kita interview, ujian tes interview, yaitu nanti adik-adik benar-benar perhatikan lokasinya di mana, tempatnya di mana, paham ya. Lalu setelah ketika adik-adik semua masuk ke ruangan ujian, apa yang adik-adik lakukan? Assalamualaikum, apa? Salam. Dari ketika di depan pintu, sebelum adik-adik semua masuk, assalamualaikum, itu udah ada nilainya ya. Benar-benar kalau di Pondok Pesantren Darussalam Gontor itu benar-benar etika itu, yang adab itu yang didahulukan, karena al adabu fawqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Ketika diperintahkan untuk masuk, ya silakan masuk, baru masuk. Jangan masuk kalau belum disuruh masuk, disuruh masuk baru kita masuk. Setelah kita masuk, jangan duduk langsung, berdiri di belakang kursi atau di samping meja. Karena apa? Kita belum diperintahkan untuk duduk. Ketika ya silakan duduk, baru kita duduk. Ataupun mungkin pengujinya, kamu mau ngapain? Nah, ikuti. Saya mau mengikuti ujian lisan, tes
interview. Ya. Setelah disuruh duduk, nah di situ nanti adik-adik semua diwawancara, ditanya siapa nama kamu, nama lengkap, panggilan segala macam, tinggal kamu di mana, jawab seadanya, jawab dengan jujur. Ya. Terus nanti ada pertanyaan, kamu tahu Gontor dari mana, kenal Gontor dari mana, masuk ke Gontor disuruh siapa atau kemauan sendiri, disuruh orang tua, dipaksa atau kemauan sendiri. Adik-adik semua jawab dengan seadanya. Maksudnya sebenarnya kalau semua adik dipaksa ataupun semua adik-adik di kemauan sendiri, dijawab apa tujuan adik masuk ke Gontor, harapan besar apa nanti ketika saya di Gontor mau kemana. Mungkin itu kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu untuk interview. Setelah itu nanti adik-adik semua makanya di rumah sekarang Al-Qur'annya sering-sering dibaca dan nama-nama surahnya sering-sering dibaca juga, karena nanti ketika adik di depan adik-adik semua teman-teman ada nama Al-Quran itu posnya tertutup, nanti adik diminta kamu siap, kamu sudah belajar, sudah kamu bisa baca Quran, sudah apa, mungkin pertanyaan begitu, udah pernah khatam, ya kamu silakan buka surah Al-A'raf. Kalau adik-adik belum pernah buka itu surah Al-A'raf, bingung, bisa 1 jam nyari surah Al-A'raf. Makanya dari sekarang di rumah dilatih, dipersiapkan, latihan buka surah, hafalkan nama surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, posisinya surah Al-Isra itu juz berapa, surah Al-Baqarah juz berapa, surah An-Naba itu juz berapa, itu yang harus adik-adik perhatikan. Karena ya malu kalau seumpama di ruangan berlama-lama di ruangan cuma untuk mencari surah. Itu yang pertama. Ya, jika sudah ketemu dibuka, kamu baca ayat sekian sampai ayat sekian. Perhatikan, setelah kita baca diminta untuk tajwid, ya kamu ayat sekian sebutkan hukum tajwidnya. Jadi pengujinya ustaznya cuma mendengarkan, memberikan apa yang kita sebutkan. Setelah itu ataupun mungkin juga bisa ustaznya mimba apa hukum bacanya, seperti itu juga bisa. Setelah itu ya silakan untuk Al-Quran, mungkin juz amma bisa disebutkan surahnya, ya kamu hafalkan surah At-Takatsur, atau mungkin lanjut surah, lanjut ayat, ya, nanti ustadznya pengujinya membacakan ayat, kamu adik-adik semua diminta untuk melanjutkan. Nah, setelah itu ada yang namanya ibadah. Ibadah di sini ada 2, ibadah qauliyah dan ibadah fi'liyah. Ibadah qauliyah yang pertama adik-adik diminta silakan membaca doa masuk rumah, silakan membaca doa masuk masjid, doa keluar masjid, ya silakan baca doa sebelum makan KFC, baca doa setelah minum catain. Adik-adik harus tahu, jangan terkecoh dengan soal sama doa makan apapun itu sama doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, dan doa setelah minum makan itu sama alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Itu ibadah qauliyah. Apa sih ibadah qauliyah? Ibadah qauliyah itu adalah ibadah kita sehari-hari, ibadah sebelum kita masuk, qauliyah perkataan sebelum kita masuk masuk toilet, masuk ke rumah, sebelum kita tidur, bangun tidur, ketika doa ketika memakai pakaian, doa kita bercermin, pergi ke pasar, doa di kendaraan darat, laut. Itulah ibadah qauliyah, karena ibadah perkataan, ibadah lisan. Selanjutnya yang kedua ibadah fi'liyah, ini ibadah perbuatan, fi'liyah perbuatan. Ya silakan adik-adik, nanti kamu praktek sholat jenazah laki-laki, ya kamu praktek sholat jenazah perempuan, ya kamu praktek tayamum, ya kamu untuk laki-laki biasanya azan, ya perempuan ekomat, tayamum, apa lagi? Ya praktek sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, duduk istiros bagaimana? Ya praktek soal doa kunut. Nah itu, siapkan semuanya, ya siapkan semuanya. Itulah tadi rentetan pelajaran ataupun posisi prosedur ujian lisan. Dari pertama ditanya tentang perkenalan, introduction, nama kamu siapa, kamu gontor sama siapa, dipaksa atau kemauan sendiri, tahu gontor dari mana, sebutin adanya, tahu gontor dari orang tua, mungkin orang tua ada yang gontor, tahu gontor dari TV, dari teman, dari koran atau dari majalah atau dari Facebook atau media sosial dan sebagainya gitu. Setelah itu
setelah ibadah filia tadi, nah mungkin teman-teman semua saya kira itu udah selesai ujian itu setelah ibadah filia, karena tahapan nilainya cuma sampai ibadah filia. Saya ulangin, pertama interview perkenalan nama-nama teman semua adik-adik, setelah itu baca Al-Qur'annya, surah-surah pendek, ibadah perkataan dan ibadah perbuatan ya. Itu sudah semua mencakup ujian di lisan. Dan ujian selesailah ujian lisan pada tepat 11 Syawal ya. Biasanya 11 Syawal, karena tahun ini kita ada seperti ini, jadi kita diundur. Yang penting ujian tulis itu serentak, semuanya serentak, 1 hari full. Nanti perhatikan nama, nomor sama lokasi tempat ujian, gedung Romito, gedung apa segala macam, ruangannya ruang apa gitu ya. Lalu langsung kita ke ujian. Ujian jangan lupa jangan sampai membawa alat tulis satu, usahakan lebih dari satu. Karena apa? Kan mungkin ketika satunya hilang atau jatuh atau nggak tahu kemana, kalian punya cadangan. Jadi tidak pusing, tidak merepotkan sendiri atau mungkin cari pinjaman, ya kan gak enak ya. Siapkan alat tulis. Saya kalau mau perang kita masa nggak bersenjata ya, karena bukan ujian tulis, jadi harus menulis. Siapkan senjatanya itu pena, pensil atau penghapus segala macam. Nah, ketika ujian imla ya, ujian imla semuanya itu soalnya satu. Di mana sih soalnya? Di depan. Guru ustadz yang membacakan soal, kita yang menulis. Makanya ketika ujian imla, harapan saya besar kepada adik-adik semua, jangan mikirin kemana-mana, fokus. Ujian imla itu fokus. Jangan mikir orang tua insya Allah sehat. Jangan mikir makanan, nanti ada waktunya makan. Yang otaknya main game, cukup nanti ketika ujian imla fokus dulu, karena saingan teman-teman musuhnya bukan puluhan, bukan ratusan lagi ya, ribuan. Sampai sekarang aja udah hampir 3.000 yang daftar di Gontor ya. Karena masa seperti ini masih banyak peminat yang ingin masuk ke Gontor. Makanya kalau tidak bersungguh-sungguh, kalian akan tersingkir. Ingat, malas tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati. Saya doakan semuanya teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan kalian adik-adik teman-teman semuanya lulus, masuk ke Gontor, mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan tempat yang terbaik ya buat kalian semuanya, buat kita, buat orang tua yang terbaik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Guru Ilian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.